Halo semuanya, halo Grow Youth. Apa kabar kalian semua seminggu ini? I hope you are all doing well and in a healthy condition wherever you are right now watching this live streaming. Nah, aku mau nanya nih, gimana keadaan kalian hari-hari ini? Apakah ada kalian yang lagi pusing banget sama sekolah, sama kuliah? Ayo kita ramein yuk chat di kolom bawah ini. Kalau yang lagi pusing-pusing bilang hashtag aku bisa, karena aku percaya kalian semua pasti bisa melalui ini semua. Nah, pasti juga ada kan yang lagi happy, yang lagi happy ya, yang lagi seneng banget. Nah, tulis hashtag hahaha, hashtag lagi seneng nih kak. Wah, bilang aja ya semuanya. Feel free untuk bilang hi, welcome each other, karena kita semua di sini itu adalah sebuah keluarga. Nah, Grow Youth ini udah siapin sesuatu yang udah special banget. Mereka udah put their hard work ke project ini, dan apa yang akan kita nonton ini adalah project Main-Main edisi 17-an. Woo, come on. Episode spesial 17-an. Yeay! Oke, jadi di belakang aku ini sudah ada dua kelompok yang siap bertanding untuk game 17-an kita hari ini. Ada tim merah, ada tim putih. Dan di games kali ini kita akan main dua permainan. Yang pertama kita akan main games kacang, di mana kita akan mindahin kacang pakai sumpit. Dan kedua kita akan main game shake it off, di mana kita akan copot post-it kita pakai goyangan-goyangan yang sensasional. Penasaran gimana permainannya? Langsung aja kita tonton. Tim merah, gimana nih rasanya? Kita pasti menang. Oh, kan nanti. Sangat yakin ya, semakin yakin. Kita nggak perlu basa-basi. Nggak kompak banget. Oke, kalau tim putih gimana nih rasanya hari ini? Kita itu putih, kita pasti menang. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai. Silahkan para pemain pakai stockingnya. Kita bisa lihat ya wajah mereka secara lebih dekat, wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Langsung aja hitungan ketiga, silahkan maju ke meja ini dan mulai memindahkan kacang. 1, 2, 3. Oke. Di sini kita bisa lihat wajah-wajah mereka. Oh, kita bisa lihat ya sekarang. Kita bisa lihat wajahnya Jason yang sangat fokus di sini. Semakin ganteng, gimana Kak Kelvin rasanya? Masih yakin? Lihat dong. Tinggal satu lagi. Oke, langsung kita ke game yang kedua yaitu Shake It Off. Kita lihat goyangan Ivana. Wow, come on, let's go Ivana. Langsung battle dance dengan Olive. Come on. Oke, terlihat keduanya sangat semangat ya jogetnya. Bisa kita lihat wajahnya dengan dekat. Olive, coba lihat sini dong. Oh, dance for the camera. Come on. Oke, coba digoyang. Oh, agak fisik ya kayaknya mainnya ya. Oke. Ayo coba digoyang lagi guys. Masih belum ya sepertinya. Tapi dari wajahnya terlihat bersemangat. Olive masih semangat. Demi kalian Grow Youth. Asik. Demi tayang. Demi tayang. Oh, kita lihat kayaknya kelompok putih udah memenangkan
pertandingan nih sedikit lagi karena post-itnya lebih banyak. Tim merah jangan kalah, jangan patah semangat. Ayo digoyang. Gak turun-turun nih. Betah banget sama gue positif. Wah, udah dorong deh. Kita boleh lihat ya ke belakang gimana ajudan yang megang. Berat kehidupan nih. Gue turun 10. Dan di sini lagi ngapain nih kayaknya? Ini gampang banget nih, gampang banget. Ngapain nih? Oh, masih pindahin kacang. Oke, sebentar lagi dalam 10 detik kelompok yang post-itnya paling banyak copot yang akan menang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba kita hitung post-it dulu ya semuanya. Kita mulai dari kelompok merah dulu. Kelompok merah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Kelompok putih cuma tinggal 1, 2 post-it. Berarti yang menang adalah kelompok putih. Oke, kalau gitu buat kelompok putih yang memenangkan hari ini akan tidak ada dapat hadiah. Padahal kita nggak punya budget. Tapi untuk kelompok merah akan ada hukuman yang menarik. Jadi langsung saja kita lihat hukuman untuk kelompok merah. Di sebelah aku sekarang sudah ada 2 teman-teman kita yang unfortunately kalah di permainan kita ini. Di sini aku bisa mencium wangi-wangi kerja keras yang seperti keringat. Nah, langsung aja buat mereka kita ada hukuman yang spesial, yaitu memakan buah-buah imut ini ya, sayur-sayuran imut supaya tetap sehat, menjaga stamina tubuh walaupun saat ini lagi ada koronces ya enggak. Langsung aja kalau kayak gitu teman-teman dimakan dan mereka punya pesan spesial buat kalian di akhir. 1, 2, 3. Sekarang? Besok. Sekarang. Serius? Dimakan Ibu. Gue udah makan ya. Takut. Oh. Oke, silakan langsung ditutup aja pesan-pesan yang disampaikan dan saya permisi dulu. Thank you guys buat udah Parah ya. Oh, parah. Terima kasih udah nonton. Parah. Closing dulu. Terima kasih guys udah nonton. Jangan lupa nonton Groyut. Nggak, jangan di skip videonya ya guys. Kalau di skip ntar berkata ke skip juga loh. Iya bener. Doain kita ya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Iya. Nonton Groyut tiap minggu. Udah. Sini bener nggak? Pedes banget. Udah. Thank you guys. Lucu banget guys, ya ampun. Aku sampai ngakak nonton ini semua. Ya ampun, nggak bisa. Aduh, kayak kocak banget. Aku sampai kangen banget guys untuk ke sekolah. Terus rayain 17-an bareng teman-teman aku. Dan yes, siapa yang kalian semua yang enjoy tulis di sini. Lucu banget, seru banget. Ayo ramein chat di kolom bawah ini. Ya ampun, seru banget pokoknya main-main ini edisi 17-annya. Nah, pokoknya itu sekarang kita mau worship bareng. Kita ayo fokusin hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan worship bareng-bareng. Come on, selamat beribadah semuanya. Hai Groyut, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Let's clap our hands together, come on. Let's sing it out. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama nyanyikan.
Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan Desmi. Bersama-sama berikan Tuhan pujian yang terbesar. This is our praise, come on. Come on church, mari sama-sama kita siapin hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Well, let's just close our eyes and let's lift our hands. We're gonna worship God. As we worship you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We worship you. Oh, we worship your name. My champion, shines for when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who is conquered it all. Oh, yeah. And I've tried so hard to see it. It took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion, and shines for when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence.
how to receive it. Let all the striving cease, and this is my victory. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. The broken things, and this is my victory. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who is. Come on, sing it again. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who. One more time, come on, sing it out. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Oh, you conquered it all. Yes, you conquered it all, Jesus. You conquered it all, Jesus. Oh, come on, let's sing. When I lift my voice and shout, come on. And when I lift my voice and shout, everyone comes crashing down, and I have the authority Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles start breaking out, and I have the authority Jesus has given me. And when I lift my voice and shout, everyone comes crashing down, and I have the authority Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles start breaking out, and I have the authority Jesus has. Come on, let's go together. When I lift, and when I lift my voice and shout, everyone comes crashing down, and I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, and when I open up my mouth, miracles start breaking out, and I have the authority Jesus has given me. Come on, sing. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the
the heavenly place, undefeated with the one more time, come on, sing it out. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who is conquered it all. Come on, let's worship, we worship. Oh, you conquered all, Jesus. You conquered it all, Jesus. Oh, we worship, we worship. We worship, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Come on, let's keep worshiping. Wherever you are, dimanapun kau berada, mari sama terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Oh, you conquered all, Jesus. All our fears, you conquer it all, Jesus. And you are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has. One more time, sing it out. You are my champion, and giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, and I am who you say I am. You covered me confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. Yes, Jesus. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul ya Tuhan. Mungkin di rumah kami masing-masing ya Bapak, tapi kami percaya ya Tuhan, meskipun kita ibadahnya online ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada ya Tuhan di setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan, mau mengucapkan berkat ya Tuhan buat Pastor Andy ya Tuhan sebagai lead pastor ya Bapak, bersama dengan Pastor Lia ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Kau pakai ya Tuhan keluarga ini ya Tuhan, biar semakin lebih lagi ya Tuhan dengan Kau ya Tuhan, semakin intim lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat ketiga wakilnya ya Tuhan, Pastor Monte, Pastor Doni, Pastor Timmy ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Kau pakai ya Tuhan, ada unity ya Bapak, ada kesatuan hati ya Tuhan, dan semua untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan, kami mau juga ya Tuhan mengucapkan berkat buat leader kami ya Bapak, Kak Kelvin dan Kak JP ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan, biar semakin banyak ya Tuhan anak-anak muda ya Tuhan yang mengenal Engkau melalui mereka ya Bapak, biar mereka bisa menjadi panutan bagi banyak anak-anak muda ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap berkat juga ya Tuhan buat Indonesia. Syukira Baba ya Laraba ya Raba ya Raba. Tuhan, Kau pakai Indonesia ya Tuhan, kami percaya Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia ada di dalam pikiran-Mu ya Tuhan, dan semua dalam kendali-Mu ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, akan ada banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan, mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Thank you Lord, thank you God. Amin. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Salam kenal buat semua teman-teman Grow Youth yang belum kenal. Dan pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Grow Center Church, Pastor Andi dan Ibu, beserta seluruh jajaran pemimpin yang ada yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan beberapa yang saya kenal yaitu Ko Doni, Ko Wilson, ada Bang Daniel ya, yang kebetulan beberapa tahun lalu kita ketemu di sebuah youth conference di Singapura. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk melayani, berbagi dengan teman-teman Grow Youth hari ini.
Oke, kemarin saya dapat info teman-teman Grow Youth sedang membahas tentang relationship. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang hubungan dalam komunitas. Dan saya beri judul sharing hari ini, bukan aku atau kamu, tapi kita. Oke, teman-teman siap ya untuk belajar bareng-bareng hari ini? Nah, hari-hari ini kita sering dengar sebuah kata yaitu komunitas, betul ya? Sebagai contoh, yang lagi happening hari-hari ini yaitu komunitas sepeda. Katanya di masa pandemik ini penjualan sepeda meningkat berkali lipat. Apalagi ada juga kita sering dengar komunitas dance atau komunitas motor atau bahkan komunitas pendaki gunung. Katanya juga ada nih di masa pandemik ini komunitas suka rebahan. Dan saya percaya masih banyak lagi komunitas-komunitas lainnya di luar sana. Nah, pada dasarnya manusia suka berkomunitas. Dulu di sekolah saya belajar. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Yang menarik saya temukan komunitas bukan sekedar good idea, melainkan God's idea. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sendiri yang berfirman. Di Kejadian 2:18 bilang, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Komunitas adalah God's idea. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Teman-teman Grow Youth, di dalam komunitas ada berkat pelipat gandaan dari Tuhan. Oke, ada amin. Ayat yang ke-10 saya bacakan lagi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Teman-teman Grow Youth, di dalam komunitas ada berkat pertolongan Tuhan melalui orang lain. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jadi kesimpulannya berkomunitas adalah hal yang penting, bahkan hal yang baik untuk kita pribadi. Ya. Nah, saya coba cari-cari lagi referensi dan lain sebagainya. Saya temukan ada kata lain dari komunitas, yaitu persekutuan. Ya, persekutuan bahasa aslinya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia. Koinonia saya temukan artinya fellowship, sharing, participation, contribution, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, sehingga seharusnya saya percaya di dalam sebuah komunitas ada yang namanya fellowship. Ya. Nah, fellowship ini sendiri menarik juga nih. Saya temukan berasal dari dua kata juga katanya. Ya, yaitu fellow yang artinya orang, sesama atau anggota. Dan kata yang keduanya ship, kapal, perahu atau perahu gitu ya. Nah, fellowship artinya berada pada satu kapal atau perahu yang sama. Untuk apa kita berada di satu kapal atau perahu yang sama? Untuk menghadapi ombak sama-sama. Untuk menghadapi cuaca cerah sama-sama. Apapun keadaannya kita berada di perahu yang sama. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita boleh lihat sama-sama dari Ibrani 10 ayat 24 sampai yang ke-25. Aku bacakan buat teman-teman Grow Youth semuanya, ayat yang ke-24. Ayatnya bilang begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat ini, coba tadi kita sama-sama baca, terdapat beberapa kata saling. Dan saya mau bilang, di dalam komunitas perlu ada gaya hidup saling. Ya. Dan saya juga tahu, saya percaya nafas komunitas adalah hubungan. Hubungan akan terjadi ketika kita saling membangun hubungan. Setuju ya? Ya. Bangun hubungan tuh gimana? Bangun hubungan dengan memberikan waktu. Karena dengan memberikan waktu, kita sedang memberikan sesuatu yang berharga, yang tidak dapat diambil lagi.
dengan memberikan waktu, kita sedang memberikan hidup. Saya ingat Pastor Kongsi selalu bilang, the best expression of love is time. Give quality time to the people you love. Wow, luar biasa sekali. Dan tadi kita baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai ke 25. Saya temukan ada 3 gaya hidup saling yang dapat kita pelajari untuk membangun hubungan yang baik dalam komunitas kita. Mari kita lihat satu persatu dan kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama, tadi di ayatnya disampaikan, saling memperhatikan. Ini berbicara mengenai kita dekat satu sama lain. Kita saling kenal. Dan kita dapat berbicara heart to heart, ya. Kita boleh terbuka, kita punya rasa pengertian yang besar. Dan itulah saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Dan saya temukan juga, alasan utama seseorang tidak mau ikut komsel atau komunitas sel lagi karena merasa tidak diperhatikan. Nah, pertanyaan terbesarnya, bagaimana caranya untuk hari-hari ini kita saling memperhatikan? Listen up. Find the need and fill it. Temukan kebutuhannya dan penuhi. Nah, untuk menemukan kebutuhan seseorang, kita perlu ajak ngobrol. Perbanyak ngobrol. Di dalam ngobrol, perbanyak mendengarkan daripada ngomong. Kurang lebih itulah kira-kira yang kita bisa buat untuk saling memperhatikan. Saya punya satu cerita tentang saling memperhatikan ini di masa pandemi. Saya temukan di mana setiap orang lagi takut keluar rumah. Salah satu pemimpin komsel kami yang bernama Asya, tanpa disuruh selama 2 minggu, dia memutuskan untuk mengunjungi semua member komselnya sekitar 10 orang. Bahkan sampai ke rumah anak yang tinggal jauh di Lembang. Kalau teman-teman tahu, Bandung Lembang itu kurang lebih ada jarak 15 km. Ya. Dia juga membuat sendiri makanan untuk dibagikan saat kunjungan ke anak-anaknya. Meskipun saya tahu dia sendiri sedang dalam keadaan yang cukup sulit. Nah, saya percaya apa yang dari hati akan menyentuh hati. Kenapa nih pertanyaannya? Asya mau melakukan itu. Ternyata waktu saya cari tahu, ada seorang yang bernama William yang adalah pemimpin di atas Asya yang terlebih dahulu mengunjungi Asya di rumahnya. Inilah salah satu contoh gaya hidup saling memperhatikan dalam komunitas. Ya, yang setuju katakan amin. Oke, mari kita belajar hal yang berikutnya. Poin yang kedua, di situ dituliskan di Ibrani 10 tadi, saling mendorong. Tentunya saling mendorong di sini dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Bukan saling mendorong, saling istilahnya dijorok-jorokin gitu ya. Atau saling lempar-lemparan tanggung jawab, bukan. Tapi saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah, saling mendorong ini berbicara mengenai kita susah hati banget. Waktu lihat teman kita di komsel hidupnya gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kita dapat maju bersama, berbagi beban, saling mendukung dan membantu di dalam komunitas. Disinilah saling mendorong itu terjadi. Bahkan saya lihat ketika ada seseorang jatuh dan ingin menyerah, yang lain akan terus menariknya untuk bangkit dan bergerak maju. Itulah saling mendorong. Nah, saya juga punya cerita nih untuk kita sama-sama belajar tentang saling mendorong yang poin kedua ini. Ada satu anak rohani saya yang bernama Abe. Dia adalah seorang pemimpin di youth kami. Dia kebetulan sudah bekerja dan puji Tuhan keuangannya baik selama masa pandemik ini. Dan ada satu anak homselnya mengalami kesulitan keuangan. Karena orang tuanya bekerja sebagai driver ojek online. Dan tidak dapat bekerja karena kita sama-sama tahu ya. Ojek online di stop sementara oleh pemerintah. Untuk pencegahan penyebaran COVID dan lain sebagainya. Nah, yang menarik AB ini, dia coba dengan modal sendiri membangun usaha frozen food gitu ya, yang dia jual secara online. Nah, saya senang nih untuk mensupport keluarga anak komselnya ini. Dan saat bisnisnya udah jalan, dia berikan semuanya untuk dikelola oleh keluarga anak komselnya tersebut. Nah, ini dia. Ini foto Abe dan Anya. Wow, ya. Komsel Abe hari ini luar biasa, semua tetap ada, semua tetap kuat di dalam komunitas selnya, home selnya, karena ada orang-orang yang saling mendorong.
Mari kita lihat hal yang ketiga, yaitu saling menasihati. Ya, saling menasihati. Ini juga berbicara mengenai bagaimana kita saling mengingatkan di dalam komunitas. Teman-teman Grow Youth, kalau hari ini ada teman-teman kita yang sudah jarang ikut ibadah, sudah jarang ikut komsel, adalah bagian kita untuk saling mengingatkan. Bahkan ayatnya bilang kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, nah itulah 3 hal: saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Hal lain yang perlu terus kita ingat dalam komunitas selalu ada proses pembentukan. Ada amin. Tuhan pakai sebuah konflik di dalam komunitas untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, serupa dengan Kristus. Ya, dengan kata lain, konflik di dalam komunitas adalah berkat Tuhan. Seringkali kita berpikir, waktu kita ulang tahun, kemudian teman-teman, saudara-saudara kita di Komsel berikan hadiah ulang tahun, itu adalah berkat. Betul, itu adalah berkat. Namun seringkali kita berpikir, saat kita ada konflik, kita melihat itu bukan berkat. Mari kita lihat apa definisi berkat. Blessing is the power to be progressive and the power to do what is good. Konflik atau gesekan di dalam komunitas, sekali lagi, itu semua adalah berkat. Ya, seperti Amsal 27 ayat 17 bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, sejauh ini teman-teman belajar sesuatu? Oke, puji Tuhan. Saat kita memiliki ketiga gaya hidup saling ini dengan orang-orang di dalam lingkaran komunitas rohani kita, saya percaya hubungan kita akan kuat. Dan disitulah kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa. Oke, teman-teman still excited buat kita belajar lebih lagi hari ini. Dan mari kita coba lihat lagi satu firman Tuhan. Ya, boleh buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-44 sampai ke-47. Nah, perikop ini kita akan belajar gimana sih cara hidup jemaat mula-mula berkomunitas. Gimana ya? Nah, saya boleh bacakan buat teman-teman Grow Youth hari ini ya. Ayat ke-44 dia bilang begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang terakhir yang ke-47 dibilang begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada gaya hidup saling di dalam komunitas jemaat mula-mula. Nah, saya temukan paling tidak ada 4 gaya hidup saling melalui Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47 ini. Ada saling membagi berkat jasmani dan rohani di situ. Ya, ada saling melayani dengan sukacita, bukan dengan menggerutu, komplain, betul ya? Dan yang ketiga, ada saling mengajar di situ. Mereka duduk, mereka saling mengajar, belajar dan berbagi satu sama lain ya. Dan yang keempat, mereka saling mendoakan. Itulah gaya hidup saling yang kita bisa pelajari dari bagaimana jemaat mula-mula berkomunitas ya. Nah, mari lihat ini. Gaya hidup Allah yaitu kita dan saling. Oke? Gaya hidup iblis yaitu aku dan ego. Saya lihat dosa adalah pertukaran gaya hidup. Pertukaran gaya hidup Allah dengan pertukaran gaya hidup iblis. Ya, pertukaran gaya hidup kerajaan terang dengan gaya hidup kerajaan gelap. Ya, di Kejadian 1 ayat 36 firman-Nya bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, katanya di situ. Baiklah kita. Allah katakan baiklah kita.
Ada makna saling di dalam kita yang dimaksud, ya. Kita di sini fokusnya adalah mengorbankan kepentingan aku untuk kepentingan kita. Aku fokusnya mengorbankan kepentingan kita untuk aku. Teman-teman Grow Youth, Tuhan Yesus sendiri mati di kayu salib untuk menghancurkan yang namanya aku. Supaya manusia punya harapan nih untuk kembali kepada gaya hidup Allah, yaitu kita dan saling. Ya, Galatia 2 ayat 20 ayatnya bilang, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, ya, yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Nah, kita dan saling dapat terjadi ketika akunya disalibkan. Ketika kita menyalibkan si aku ini yang memampukan kita untuk dapat kembali kepada gaya hidup Allah. Kita dan saling yang tadi kita pelajari sama-sama. Dan di mana kita dapat melatih dan mempraktekkan gaya hidup Allah ini, Bang? Yes, betul jawabannya. Adalah di komunitas sel kita. Mari lihat. Komunitas sel dalam gereja adalah tempat kita mempraktekkan gaya hidup Allah. Kita dan saling. Tadi kita bahas di awal, nafas komunitas adalah hubungan yang dibangun di luar waktu komsel. Hubungan yang mempraktekkan gaya hidup Allah. Apa tadi? Yaitu kita dan saling. Oke? Nah, komunitas sel adalah pertemuan yang dilakukan secara sengaja dan konsisten pastinya agar terjadi yang namanya perubahan hidup. Saya percaya di sana akan lahir bapak-bapak rohani atau pemurid baru berikutnya. Dan mari kita lihat ini. Perubahan hidup terjadi di dalam komunitas karena kehadiran Roh Kudus. Bukan karena kuat dan gagah siapapun. Tapi perubahan terjadi karena ada Roh Kudus hadir di sana. Kita boleh baca lagi nanti ya di Kisah Rasul 2 ini. Nah, kalau teman-teman baca dituliskan Roh Kudus dicurahkan terlebih dahulu. Baru kemudian muncul nih perikop cara hidup jemaat mula-mula. Jadi perlu Roh Kudus untuk kita bisa stay in the community. Ya, apa yang dibuat oleh Roh Kudus? Apa karya Roh Kudus di dalam komunitas? Ya, karya Roh Kudus di dalam komunitas seperti ini. Tuhan Yesus mau memberkati saya lewat orang lain. Sudah? Oke, sejauh ini nangkep ya. Dan gak sampai di situ, Tuhan Yesus mau memberkati orang lain melalui saya. Ada gaya hidup saling yang Tuhan mau untuk kita anak-anaknya stay di dalam komunitas. So hari ini teman-teman Grow Youth, saya percaya kau belajar sesuatu. Pastikan hari ini kita mengerti sesuatu, kita melakukan firman Tuhan bukan tentang aku atau kamu, tetapi kita. Dan kita hari ini belajar di dalam komunitas untuk membangun hubungan kita perlu punya namanya gaya hidup saling. Ya, karena gaya hidup saling adalah gaya hidup Allah, saling dan kita. Teman-teman belajar sesuatu hari ini, ya. So sebelum saya berakhir, saya rindu untuk mendoakan teman-teman semua yang sedang menyaksikan ibadah ini. Bolehkah hari ini kita tunduk kepala sebentar aja dan kita berdoa? Yes Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang telah Kau sampaikan. Biar kami hari ini gak cuman sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Dan berdoa Tuhan, hamba berdoa khususnya buat teman-teman Grow Youth hari ini. Biar mereka boleh punya gaya hidup saling. Biar mereka punya gaya hidup Allah di dalam komunitas. Mereka boleh saling memperhatikan satu sama lain. Mereka boleh saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan mereka juga boleh saling menasihati. Mereka boleh saling menjaga. Biar benar hamba percaya Tuhan, Kau sedang mempersiapkan
anak-anak muda, anak-anak panah ini menjadi sesuatu pasukan surga yang besar yang akan kau pakai untuk menjangkau lebih besar lagi generasi di luar sana. Thank you Lord buat kesempatan ini. Tutup bungkus segalanya, biar tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan kepadamu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kesempatannya. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you banget Kak Winston untuk sharing firman Tuhannya. Teman-teman, kita diingetin lagi betapa pentingnya berkomunitas, ya kan? Dan dalam berkomunitas ada 3 hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasihati. Nah, minggu depan kita akan kembali online gathering. Make sure kalian ingat ajak teman-temannya yang satu small group, satu sekolah, ya kan? Boleh di chat-chat, tanya kabarnya. Bener banget. Jangan lupa untuk invite mereka semua join online gathering kita minggu depan. Dan sebelum kita tutup, kita mau doa untuk form of hope dari teman-teman kita. Yuk teman-teman, kita sebelah hati, kita mau berdoa buat form of hope. Thank you Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami juga Tuhan mau bersatu hati Bapak buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin lagi struggle Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat perjalanan kakak ke Australia lancar. Tuhan bimbing dia untuk studinya di sana. Dan juga Tuhan kami berdoa bisa stop dan overcome overthinking Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami Bapak yang sedang menunggu pengumuman kelulusan ujian masuk kuliah. Kami berdoa Tuhan Kau berikan damai sejahtera dan nilai yang terbaik Tuhan Yesus, hasil yang terbaik. Juga berdoa Tuhan buat mulai minggu ini memasuki minggu ulangan supaya diberikan hikmat, kepintaran dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Juga berdoa Tuhan diizinkan pindah sekolah dan mendapat sekolah swasta yang tepat dari Tuhan. Amin. Berdoa juga Tuhan diterima lewat jalur SIMAK UI. Terima kasih Tuhan buat setiap doa-doa anakmu ini Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan sukacita buat mereka Tuhan menghadapi setiap yang sedang mereka gumulkan ini Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa melalui persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys.